Indonesia, Kala Universiti Teknologi Malaysia Terengganu dengan Malaysia. Saya Mandra selaku pengacara majlis pada hari ini. Bagi mereka yang tidak program kita pada hari ini, marilah sama-sama kita. Kapan kita orang sendirikan ini. Seluruh pergerakan sana Pandan Pak Jemu, Bumi Menyeluruh, Pasu. Terima kasih delegasi USU, UiTM untuk tempat itu. Tentang kesihatan baru, khususnya melalui bahagian pendidikan dan teknologi di UiTM. Contohnya dalam projek persenjataan. Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Terengganu yang berusaha Profesor Nadia Dr. Sarifah Yasir Daman, Timbalan Rektor Ahwal Pelajar yang berusaha Dr. Nadia Musa, Timbalan Rektor Pendidikan dan Jaringan Industri Dr. Nadia dan Unit bersama kepada Dr. Nadia dan kawan-kawan yang memberikan banyak pengetahuan dan keterampilan sehingga memberikan ke depan. Jadi kami siap nanti kita lanjutkan bersama karena USU dengan UiTM itu sudah ada MOU. Sudah. Yang fokus utama USU ke depan itu adalah bagaimana meningkatkan kolaborasi internasional. Ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak sambutan telah diberikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Dari Medan, so 2 hours driving. Kemudian dia menikmati jalan tol. Sebab dekat Indonesia yang punya sekarang sangat kita rest area release for 24 hours ke dalam container. Boleh kita masukkan ke dalam ni. Dah pusing kan? Dah pusing. Jadi kita kena tunggulah. Kita harvest, lepas tu kita simpan dalam chiller. Kemudian bila dah cukup 3 kilo, kita akan proses. Kita akan release.
8 jam. 8 jam baru siap. Sebab kita tak boleh suhu tinggi sangat. Suhu yang kita buat adalah 40 darjah kan. 40 darjah kan. Terus tadi akan keluarkan kelembapan lah. Kelembapan, jadi air yang dah panas sikit akan keluar, tinggal mandi sajalah. Jadi air tu sebenarnya tak ada betulkan ni. Betulkan terus. Betulkan terus. Botol tu biasa kalau botol yang kita guna sekarang kita ada 190 ml tapi biasanya kita tak boleh simpan sebab takut dia keluar lagi kan. Tapi kalau yang tak ada RM20, tapi biasanya kita tak sempat jual keluar kerana ramai dah tanya dah. Ramai tanya, kita kata tunggu dulu sampai cukup kita harvest. Lepas kita harvest, kita botolkan, biasanya baru kita jual. Mungkin ada mungkin ada kita tak nampak banyak ada yang jadi dulu kita ada jadi kalau lama lagi kita tak ada air lagi, tinggal mandi jadi pekat sangat. Kadang-kadang susah juga kita. Nak jadi tu tak jadi belakang. Okey. Right. So tu saya pakai timbang tu je. Kalau tu biar buat ni. Kalau masak atas dapur boleh kan tu kan? Boleh, tapi halal lah sebab nak lama. Tu bila kita extract dia terus turun puncak ke permukaan semua. Dan dia melekat. Kita boleh buat pattern ke apa? Betul. Kita ada nama pattern kan. Dia kerja dengan seperti berapa RM50 daripada sini lah hanya kan. Apa-apa boleh cek lah kat pasar apa dengan harga modal lah. Tapi kita tak tahu orang tu buat macam mana kan. Yang warna macam ni tuang sedikit, blend keras. Kacau-kacau.
Oke, jadi sekarang kita mau coba buat pakai alat ini untuk mengurangi kadar air di madu. Jadi sebelum kita masuk ke teknis penggunaan dari semua tombol-tombol yang ada, kita mau coba buka dulu dan saya mau jelasin teman-teman bagian dalam dari alat ini. Oke, teman-teman lihat di sini. Kalau dilihat dari sini, teman-teman bisa perhatikan ini setir buat mengaduk daripada madunya, dan ini wadah yang dipakai untuk mengurangi kadar air dari madunya. Jadi nanti di sini madu diletakkan dan akan diproses dengan suhu tertentu, teman-teman. Sekarang kita mau coba keluarin alatnya dan kita akan tuang madunya ke dalam wadah ini, teman-teman. Bentar. Ini wadahnya, teman-teman. Nanti kita tuang madunya ke dalam wadah ini. Stop. Nah, ini ketika posisi dari wadah dan setir sudah disetting ya, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman langsung masukkan madu ke dalam wadah ini. Oke, jadi madu udah ada di wadah, teman-teman. Nanti kita akan tutup dan kita akan coba setting dari tombol-tombol yang ada di sebelah kiri. Kita akan juga setting suhu dan waktu yang kita gunakan untuk mengurangi kadar air daripada madu yang ada di sini. Oke, jadi dalam percobaan kali ini saya akan coba untuk menggunakan suhu di 45 derajat Celcius dengan waktu selama 10 menit, teman-teman. Nah, yang pertama caranya teman-teman bisa langsung, ini pastikan teman-teman udah tutup dulu teman-teman pintunya ya, tutup pintunya, kemudian teman-teman langsung klik tombol dari temperatur kontrolnya di sini. Oke. Nah, kita akan coba setting. Yang pertama di sini kita mau coba set ya, teman-teman. Set di suhu 45 ya, teman-teman. Ini 45 derajat, kemudian kita bisa setting. Oke, sudah, teman-teman. Ini di suhu sekarang suhunya di 36 derajat. Nanti akan secara perlahan akan menuju ke 45 derajat setelah mesin dihidupkan, teman-teman. Nah, di sini ada tombol fan. Nanti teman-teman di tombol fan, stirrernya juga timer bisa diklik. Ini untuk kipasnya, stirrernya yang akan memutar daripada setir yang ada di dalam untuk mengurangi kadar air dari madunya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya setting dari timernya, teman-teman. Waktunya tadi kita mau bilang 10 menit ya. Kita coba 10 menit. Oke, kita akan coba timer 10 menit di sini, teman-teman. Ada 10 ini kebetulan sudah saya setting di 10. Di 10 menit. Oke, ini 10 menit kita akan coba tunggu nanti selama 10 menit ke depan. Nanti perlahan dari suhunya akan menuju ke 45 derajat seperti yang sudah kita setting, teman-teman.
Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini sekarang timer telah menunjukkan 10 menit. Jadi itu selama 10 menit setirnya berputar dengan suhu yang sudah stabil di 45 derajat seperti kita setting di awal. Jadi ini yang setting bawahnya dan ini suhunya saat ini teman-teman. Sudah sesuai dengan yang kita setting di awal. Nah, jadi kita akan coba matikan. Yang pertama kita mungkin bisa langsung matikan timernya agar tahu waktunya. Boleh timer. Untuk ini sebenarnya urutannya bebas karena sebenarnya sama teman-teman. Untuk setirnya untuk mematikan dari setir yang ada di dalam. Kemudian fan ini untuk mematikan yang ada di dalam. Jadi fan ini berfungsi untuk memutar hasil dari heater tadi 45 derajat dipertahankan suhunya dengan menggunakan fan yang ada teman-teman di sini. Kemudian temperatur kontrolnya udah bisa kita matikan karena kita membuka mesinnya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini hasil dari pengurangan kadar air di madu selama 10 menit dengan suhu 45 derajat teman-teman, bisa langsung dilihat di sini. Jadi inilah hasil yang bisa kita dapatkan dari uji mesin ini kali ini teman-teman. Mungkin selanjutnya akan kita saksikan di video berikutnya. Kita ambil pilih topping yang kayu bawaannya. Iya. Jadi dia bersarang dari rambutan. Rambutan. Dia bersarang di kayu dari kayu dia. Nanti ada kerjasama sama ciri khas uang baru sama dia sama untuk kayu. Nah, itu dia keduanya kan? Koloninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, yang kami hormati Kepala Desa Haji Fakir, Kecamatan Pengalaman Hukum Kabupaten Langkat, Bapak Chandrabil, kemudian Ibu-ibu PKK dari Universitas Sumatera Utara, saya Wahyu Pratomo datang ke Madu lagi. Ini lanjutan sebenarnya. Tahun lalu itu kami datang kemari untuk melakukan pendampingan. Ada permasalahan ya untuk kelompok petani lebah telur ini mengembangkan koloni lebahnya. Kami berpikir bagaimana meningkatkan kualitas madu telur desa Haji Fakir ini. Kemudian kita belajarlah. Jadi kami ada mitra, ada kawan kami itu dari Malaysia. Nah, di Malaysia itu ada kampusnya yang juga mengembangkan bisnis lebah telur. Ya, jadi madu telur lah yang mereka hasilkan. Lalu kita tanya supaya harganya lebih mahal, kemudian dia lebih tahan lama, itu diapain? Wah, itu mesti kita kurangi kadar airnya. Gimana caranya? Ada alatnya. Inilah yang hari ini kami akan demokan. Kami serahkan dan kami demokan bagaimana cara menggunakan. Jadi sebenarnya madu telur ini karena dia manfaatnya banyak dibandingkan dengan juga madu-madu sejenis. Jadi madu telur ini banyak yang dicari. Jadi bisnis di Malaysia dan harganya cukup mahal juga. Nah itu yang kami pelajari. Tapi kalau di sini harganya lebih murah ya. Jauh lebih murah kalau di sini. Ya karena di Malaysia itu ya memang barang-barang lebih mahal. Terutama barang-barang yang sebenarnya itu kayak madu, itu memang mereka membutuhkan, tapi mereka terbatas produksinya. Nah kita kan lebih luas ya. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis ini serius lah. Kita lebih serius lah untuk mengembangkan bisnis sebenarnya. Ya. Nah jadi tahun ini kita bertahap-tahap.
tahun lalu seperti ini, tahun ini seperti ini, tahun depan nanti apa lagi? Karena kita kepengen ya sebenarnya bisnis ini menjadi salah satu bisnis yang bisa menyumbang pendapatan rumah tangga. Jadi kalau nanti bapak dan ibu kan, ya kita juga jangan lupakan deh, kalau bisa di masing-masing rumah itu ada itu tuh ya cara terbaik itu, jadi nanti bisa dikumpulkan, lalu pakai alat yang seperti ini, nanti madunya diolah, nanti Pak Zikri yang menjelaskan lebih detail. Nah itu akan nilainya akan lebih mahal, tinggal kita kasih branding. Nah itu karena propolis itu Bu, itu memang bisa ya bermanfaat untuk kecantikan selain pemakanan. Makanya kita olah lagi, ya kita tambah lagi produk turunan, ya produk dari lebah telur. Ya. Kami mau memperkenalkan ada satu alat buatan tangan kami dari Universitas Sumatera Utara yang kami adopsi dari Universitas UITM yang ada di Tenggang, Malaysia. Fungsinya untuk mengurangi kadar air pada lambung. Supaya apa? Supaya matinya lebih berkualitas dan lebih tahan lama. Kita mau coba meningkatkan kualitas dari madu supaya dia lebih berkualitas, tahan lama, dan gak kelihatan kayak madu palsu. Ini alat ini dilengkapi dengan beberapa komponen ya. Fungsinya sama, mirip seperti oven. Bedanya di sini ada stirrernya. Stirrernya itu fungsinya untuk supaya dia tetap proses pemanasan tetap diaduk dengan proses pengadukannya itu konsisten ya. Rotasi alat pengaduknya itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu. Ya, jadi ini dilengkapi dengan alat pengaduknya namanya stirrer, kemudian ada pemanasnya heater ya, dan ada kipas untuk mengipas panas di dalam oven tersebut, sama ada timer. Jadi alat ini simple, fungsinya oven. Prosesnya ini dilakukan selama 8 jam, suhunya 40 derajat Celcius. Jadi setelah 8 jam, sebaiknya langsung dituang ke botolnya lagi. Jangan ada jeda. Ya, tidak 1 jam boleh. Nah, kalau ini kami kemarin nyoba 8 jam dari pagi sampai maghrib, kemudian kita diamin aja sampai besok paginya jadi gini. Karena kelamaan di dalam lebih banyak madu yang kita olah, harganya bisa lebih rendah. Ya kan? Nah itu yang kita harapkan. Kalau ini mau diseriusin, ya kami akan bantu sampai nanti kalau memang kita harus berjualan sekarang jual online. Ya nanti kita ada dampingi siapa nih pemuda di sini yang mau jualan madunya ini sama sabunnya online. Kan kita ya Bu ya. Diajarkan oleh tim Biola dan kawan-kawan adik-adik mahasiswa ini untuk membuat sabun ya dari propolis. Membuat propolis ini sebagai bahan untuk membuat lipstick, lembab muka. Nah, yang kali hanya ini yang paling mudah untuk dibuat itu apa ya? Kalau mereka menyarankan salah satunya adalah buat sabun. Alatnya juga tidak harus terlalu yang bagaimana harus dilakukan dulu, tapi bisa dibuat sendiri sebenarnya di rumah. Jadi kami minta diajarkan bagaimana untuk membuat sabun mulai dari ekstrak propolisnya. Jadi kemarin bulan lalu saya minta dikirimkan sampel propolis dengan ekstrak. Jadi ekstraknya itu bentuknya seperti ini. Ini adalah propolis yang sudah dicampur dengan etanol. Karena itu bisa dibeli di apotek, ada di salah satu artinya juga ada. Jadi nanti diekstrak. Hasil ekstraknya jadi seperti ini. Nah hasilnya kemudian disaring dengan menggunakan kata saring, karena kalau nggak punya kata saring bisa pakai saringan tepi itu Bu. Itu nanti setelah mau dijalankan 1 sampai 2 hari disaring dengan menggunakan kata saring ini. Nah jadinya akan seperti ini. Nah inilah nanti yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabunnya. Jadi nanti sabunnya itu ada campuran dari kandungan propolis dengan madu. Apakah boleh dicampur dengan yang lain selain madu? Boleh. Jadi waktu yang sudah kami coba kami buat. Gitu. Jadi
sabun ini boleh dibuat menggunakan pewarna, tapi pewarnanya itu adalah pewarna khusus namanya Liva powder. Jadi nanti mungkin boleh dicampurkan kalau mau pakai warna. Jadi kalau dasar utamanya adalah ini, namanya soft base. Kalau orang kimia kata Pak Jitri kemarin, kalau orang kimia itu dia buat sendiri krem, campuran minyak dengan alha. Kalau dasar utamanya dicampurkan dengan soft base yang dilelehkan, kemudian baru dicampur dengan ekstrak propolis dan juga madu. Jadi, ini mau dicairkan. Untuk kalau ditanya sebenarnya seberapa bagus mau buat, tergantung kita memperoleh berapa banyak. Cuman kalau misalnya mungkin wadahnya terlalu besar, kita akan kesulitan mengaduknya. Kita sedikit-sedikit. Nah ini seperti dia langsung di kompor ibu, jadi harus di airnya dulu dipanaskan. Iya. Harinya tuh dia beku, cepat kali beku. Jadi dia kayak turun sedikit aja. Pokoknya dia sebelum beku dicampur langsung cetak, jangan ditunggu-tunggu. Kalau ditunggu-tunggu dia beku di situ. Yang di Malaysia sana juga ini sama namanya Liva powder. Jadi nggak bisa pakai warna yang makanan itu. Rp70 ke Rp75.000-an. Mereka jual satunya segitu di sana. Bisa beli